Corporate governance. Good corporate governance. Ya, pejabat perusahaan. tapi udah tahu ya istilahnya corporate governance ya. Jadi itu semacam praktek kerja yang baik gitu loh. Praktek kerja yang baik. Nah, di Amerika ada peraturan yang mewajibkan bahwa perusahaan itu harus memiliki audit committee. Nah, tugasnya audit committee itu apa? Dia mengawasi pembuatan proses akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dia juga mengawasi internal control. Dia juga mengawasi pelaksanaan audit baik oleh audit internal maupun audit eksternal, ya seperti itu. Nah, di samping itu juga ada board of director, ya. Ini kita bisa samakan ini menjadi semacam dewan komisaris. Ya. Dewan komisaris juga kan melakukan pengawasan juga, ya, seperti itu. Kemudian juga ada internal auditor, ya. Jadi harapannya dengan adanya berbagai macam organ ini di perusahaan, maka proses pembuatan laporan keuangan tersebut sudah terfilter dengan baik gitu loh. Ya kan? Tadi kan sudah ada internal auditor. Internal auditor kan tujuannya kan menjaga jangan sampai nanti terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Kemudian nanti masuk lagi ada audit committee yang tadi punya tugas untuk mengawasi. Kemudian ada lagi buat director ya, seperti itu. Jadi ini juga akan mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan ya. Jadi di sisi perusahaan juga ada gitu. Oke, lanjut. Nah, di sisi lain kita bisa lihat ada yang sifatnya pengguna di internal perusahaan atau juga pengguna di luar perusahaan ya. Kalau pengguna di internal perusahaan itu mulai dari manajer ya kan, sampai ke bawah tuh. Ya. Kalau di eksternal beragam sekali. Tadi ada dia pemberi pinjaman, ada pemegang saham, ya kan? Ada pemerintah juga, ada juga serikat pekerja, ada external auditor, ada customer ya. Jadi kalau saya mau lebih menekankan kalau ada yang eksternal ya. Jadi kalau misalnya lender itu tadi seperti waktu kita pernah bahas di putaran pertama kan mereka lebih ke arah memastikan bahwa nanti laporan keuangan itu kualitasnya baik sehingga nanti mereka punya keyakinan secara risk analisnya bahwa perusahaan bisa mengembalikan pokok hutang dan membayar bunganya. Yang itu kan kalau lender ya. Kalau shareholder atau pemegang saham kan berharap bahwa nanti perusahaan bertumbuh terus sehingga nilai dari saham yang mereka miliki juga nilainya semakin berkembang gitu ya. Kalau pemerintah kepentingannya adalah memastikan bahwa perusahaan melaporkan kegiatan operasinya secara benar dan wajar sehingga nanti pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan ketentuan. Labor union, serikat pekerja, punya kepentingan nih dari penggunaan laporan keuangan itu. Kenapa? Karena semakin bagus kinerja perusahaan dan semakin baik labanya, otomatis mereka bisa berharap bahwa nanti upahnya mereka juga bisa disesuaikan. Jadi mereka juga punya kepentingan di situ ya. Ya. Kalau eksternal, halo, masih kedengar nggak ya? Halo, masih ya? Masih Pak. Kalau eksternal auditor itu lebih tadi bahwa mereka juga memastikan bahwa laporan yang disajikan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan disajikan secara wajar tanpa pengecualian ya. Kalau customer gimana? Kalau customer ya tadi mereka juga memastikan bahwa perusahaan ini bisa going concern-nya masih terjaga gitu. Sehingga nanti barang-barang yang mereka beli itu bisa diyakini tetap terjaga. Contoh misalnya kalau barang-barang elektronik, perusahaannya menghasilkan barang-barang elektronik yang punya jangka waktu hidup yang lama kan, ya tentunya mereka customer berkepentingan tuh, ya seperti itu. Oke, lanjut. Apa saja jenis dari informasi alternatif yang tersedia yang tidak disediakan oleh perusahaan. Jadi gini, kalau tadi yang kita lihat bahwa sebenarnya perusahaan itu mereka menyajikan laporannya itu kan tadi ya, ada laporan keuangan, ya kan, annual report ya, laporan tahunan, laporan quarterly ya tadi ya, triwulan, kemudian kadang-kadang
di saat tertentu mereka menyampaikan current report juga gitu ya. Jadi terbatas sebenarnya yang mereka sajikan, baik dari segi jenisnya maupun waktunya gitu loh. Ya, kalau tahunan berarti setahun sekali, ya kan? Kalau misalnya yang quarterly berarti mungkin 3 bulan sekali, ya seperti itu. Nah, padahal eh, kebutuhan atas informasi dari perusahaan itu mungkin nggak bisa dipenuhi hanya dari laporan-laporan yang diberikan secara waktu-waktu tertentu itu saja. Makanya diperlukan sumber-sumber alternatif, sumber-sumber informasi yang lain. Ya, ini alternatifnya yang seperti ini. Yang pertama adalah economic, industri, dan company news ya. Jadi ini biasanya bisa kita dapat misalnya di media massa nih, kan hampir tiap hari tuh ada aja berita ya. Kalau kita buka berita di Detik yang bagian ekonomi, bahkan mungkin finansial tuh ada aja berita-berita terkait entah itu secara makroekonomi atau secara industri, misalnya industri farmasi sedang apa, industri pertambangan sedang apa, bahkan sampai yang sifatnya langsung ke perusahaannya, misalnya perusahaan A saat ini dia punya sedang melakukan proyek apa seperti itu ya. Nah seperti itu bisa sebagai sumber alternatif informasi lainnya ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang sifatnya voluntary disclosure ya. Nah ini adalah semacam informasi yang dikeluarkan dari perusahaan secara sukarela ya, yang tidak diatur tadi, yang tidak di luar dari yang sudah kewajiban tadi. Ya, jadi ada kalanya memang perusahaan bisa mengeluarkan penjelasan atau informasi secara sukarela. Tujuannya apa? Ada macam-macam. Satu, ya motivasinya satu, misalnya menghindari terjadinya tuntutan legal di masa yang akan datang. Ya kan? Jadi kalau misalnya perusahaan tahu bahwa saat ini mereka sedang menghadapi suatu permasalahan, mungkin lebih baik mereka mengungkapkannya langsung gitu loh. Mengungkapkannya langsung. Sehingga nanti mereka bisa terbebas dari tuntutan legal itu. Kenapa? Kalau mereka nggak ungkapkan dan misalnya terjadi misalnya kerugian yang besar, maka mereka bisa dituntut. Seolah mereka menutup-nutupi sesuatu seperti itu ya. Yang lain motivasinya adalah expectation adjustment. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah mereka berusaha untuk bukan memenuhi ya. Jadi gini, kan kita tahu bahwa laporan yang diterbitkan perusahaan itu paling cepat adalah 3 bulan sekali ya, quarterly kan. Nah, supaya nanti misalnya mereka tahu bahwa kondisi perusahaan saat ini sedang nggak bagus nih, misalnya di kondisi pandemi ini kan, bahwa nanti di semester atau di Desember nanti penjualan akan turun tajam. Nah, biasanya mereka bisa aja secara voluntary mereka menyampaikan dulu gitu loh, bahwa memang sampai dengan bulan Oktober ini penjualan kita turun. Tujuannya apa? Supaya nanti masyarakat sudah bisa berekspektasi bahwa oh iya berarti kalau sekarang turun, mungkin nanti juga 2 bulan lagi akan turun. Sehingga nanti faktor kekagetannya bisa diredam gitu loh. Dibandingkan kalau misalnya diumumkannya pada saat akhir tahun kan, seperti itu. Jadi itu semacam kayak apa ya? Men-smoothing gitu loh. Kayak untuk supaya masyarakat atau pemegang saham atau stakeholder itu bisa oke, saya paham lah nanti akan terjadi penurunan seperti itu. Atau signaling itu kayak ngasih semacam kode atau signal ya, kayak kode, kayak clue, ini kita bakal dapat proyek ini loh, dan proyek ini akan bisa menghasilkan revenue yang besar di periode yang akan datang gitu ya. Atau managing expectation berarti mengelola ekspektasi gitu loh. Jadi misalnya mereka tahu bahwa pemegang saham ataupun investor berharap misalnya perusahaan akan mencapai laba yang lebih tinggi di periode berikutnya. Nah, itu dengan cara menerbitkan informasi ini itu bisa mengelola ekspektasi tersebut, seperti itu ya. Kemudian information intermediaries ya. Jadi ada pihak-pihak yang memberikan informasi melalui sebagai ibaratnya itu intermediaries itu ini ya, semacam pihak yang di tengah gitu ya. Maksudnya pihak yang di luar dari perusahaan tapi memang mereka yang mengeluarkan gitu. Ya. Jadi ada memang industri yang memang secara khusus mereka
mengkorek data, memproses, menginterpretasi, dan kemudian juga menyampaikan laporan itu, seperti itu ya. Contohnya apa? Contoh misalnya kalau adik-adik pernah dengar kayak Standard & Poor's, ya, Moody's, gitu ya. Itu kan perusahaan pemeringkat rating, ya kan? Nah, jadi mereka itu kan mereka itu di luar dari perusahaan, tapi mereka memang spesifik untuk tadi mengumpulkan data tentang perusahaan tersebut, kemudian mereka mengolahnya, kemudian mereka akhirnya bisa menginterpretasi dan kemudian menyampaikan, oh ini rating perusahaan ini, bondnya maksudnya atau obligasinya adalah BB atau B+, gitu, seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, itu juga bisa digunakan oleh investor itu untuk sebagai acuan gitu ya. Nah, kemudian juga bisa jadi analis. Nah, analis juga mereka juga bisa tuh sebagai intermediaries, sebagai pihak yang juga mengeluarkan informasi. Ya kan, misalnya analis di sekuritas A gitu kan, dia mencari sendiri tuh informasi yang tersedia, kemudian mereka olah sehingga bisa menghasilkan suatu rekomendasi ya. Kemana rekomendasi itu digunakan? Biasanya digunakan untuk nasabahnya gitu kan ya. Seperti itu ya, bahwa misalnya oh nih perusahaan ini dia harga sahamnya bisa dibilang under value gitu dibandingkan dari harga nilai intrinsiknya, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, hal-hal apa saja ya kan yang analis ingin lihat pada saat mereka melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan. Ya. Nah, kedua, yang pertama adalah relevansi, yang kedua ada reliability, ya, reliabilitas gitu ya. Nah, relevansi itu adalah kemampuan dari informasi untuk bisa memberikan dampak kepada keputusan, ya kan, seperti itu. Sementara reliabilitas adalah informasi itu harus bisa terverifikasi, kemudian mencerminkan kepatutan dan juga netral. Yang dimaksud dengan verifikasi itu bahwa informasi itu bisa dikonfirmasi gitu kan. Kemudian kalau yang maksud dengan kepatutan, informasi itu mencerminkan fakta yang ada ya. Kalau netral itu dia mencerminkan truthful ya, kebenaran dan tidak bias gitu ya, seperti itu. Jadi ada dua hal ini yang dicari oleh analis pada saat mereka melakukan review terhadap laporan keuangan ya. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi keterbatasan terkait laporan keuangan? Sebenarnya ada 3 nih laporan keuangan. Tadi saya sudah sebutin sebenarnya kan, keterbatasan dari laporan keuangan. 1, timeliness gitu ya. Ya kan? Dia disampaikannya secara periodik gitu loh. Ya kan? Tidak secara tepat waktu. Bukan tepat waktu, tidak secara real time gitu ya. Contoh tadi, laporan tahunan disampaikannya biasanya laporan tahunan itu mencakup Januari sampai Desember ya, tapi biasanya diterbitkannya itu bisa 2 bulan setelahnya. Kenapa? Karena kan ada proses audit dulu gitu kan. Setelah Desember itu ada proses audit dulu, ada proses pembenaran dari audit. Bisa jadi mereka terbitnya di Februari atau bahkan di Maret gitu loh. Jadi dari segi timelessness sebenarnya udah nggak real time lagi kan. Jadi angka per 31 Desember itu baru disampaikan ke publik mungkin bisa jadi di bulan Maret atau paling cepat mungkin Februari. Bahkan ada beberapa yang mungkin lebih mundur lagi. Kedengaran nggak ya? Halo? Oke. Sip, terima kasih responnya. Kedua, frekuensi. Tadi terbatas frekuensinya kan. Kalau yang annually cuma setahun sekali. Kalau yang quarterly cuma 3 bulan sekali. Padahal kebutuhan investor mungkin lebih banyak atau bisa harapannya bisa lebih dapat yang lebih privasi yang lebih banyak gitu kan. Nah, yang ketiga yang juga limitasinya adalah forward looking gitu ya. Laporan keuangan itu sangat terbatas memberikan perspektif ke depannya gitu. Kenapa? Karena memang laporan keuangan desain untuk menyampaikan informasi kinerja untuk periode itu saja, ya kan? Dia hanya menyampaikan revenue selama 1 tahun 1 Januari sampai dengan 31 Desember, ya kan? Padahal sebenarnya kebutuhan dari investor, terutama investor ya, yang equity, mau lihat
nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan nanti seperti apa gitu. Nah itu nggak tercapture gitu di laporan keuangan seperti itu. Nah ini jadi ya, yang menjadi limitasi dari uh, laporan keuangan ya, di laporan akuntansi maksudnya, laporan akuntansi ya. Makanya kenapa tadi mereka butuh tuh ya alternatif information ya, butuh dari informasi yang alternatif untuk bisa memenuhi hal-hal yang tidak tercantum di dalam laporan akuntansi. Gitu ya. Ada yang baru bangun tuh kayaknya. Oke, kemudian apa saja prinsip-prinsip akuntansi yang berhubungan dengan laporan keuangan. Oke. Nah, di sini setidaknya ada 4 nih, ya ada 4 prinsip akuntansi yang paling penting. Pertama ada historical cost, ya kan. Nah, selama ini kan memang ketika kita mencatat suatu aset, terutama aset ya, biasanya kita memang menggunakan historical cost, ya kan. Kenapa? Karena memang itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan, ya kan. Misalnya kita beli tanah, ya kan, di tahun A misalnya kan, sebesar 100, ya kan. Kita catat di tahun A 100 gitu kan. Nah, ketika di tahun A plus 10 tahun kemudian, ya kan, kita tetap pakai nilai 100 juga. Kenapa? Karena memang dokumennya menunjukkan itu gitu loh. Meskipun kita tahu bahwa mungkin harganya naik gitu kan, tapi dokumen yang paling valid adalah sebesar 100 itu. Meskipun sebenarnya nilainya pasti naik kan, 10 tahun kemudian kan, tetapi itu. Meskipun nanti di depan, nanti di slide selanjutnya ada semacam keinginan bagi investor terutama bahwa nantinya nilai aset itu bisa mencerminkan fair value-nya, ya, nilai yang sebenarnya pada saat itu seperti itu. Tapi sementara ini pakai historical cost. Kenapa? Karena itu yang paling valid ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua ada accrual accounting ya, yaitu bahwa penerimaan itu diakui pada saat diperoleh, biaya diakui pada saat dia memang timbul gitu ya, accrual accounting. Ya, jadi ini juga salah satu prinsip penting dari akuntansi. Ya, jadi accrual nanti di slide selanjutnya kita akan lihat kenapa accrual accounting ini lebih superior dibanding dengan cash accounting seperti itu ya. Kemudian materiality, yaitu ada ukuran yang nanti bisa berdampak kepada pembuatan keputusan. Jadi seberapa material sih gitu kan? Untuk itu sebagai suatu prinsip akuntansi ya. Kemudian konservatism, ini konservatif, yaitu kita melaporkan yang paling less optimis gitu ya, untuk event dan transaksi yang tidak pasti. Nah, contohnya apa nih kayak konservatism ini? Kayak misalnya kita akan mengakui timbulnya kewajiban tetapi menunda timbulnya keuntungan. Kan gitu ya. Kalau kita belajar dulu akuntansi kan gitu ya. Contoh misalnya tadi ya. Misalnya tanah atau bukan tanah ya. Misalnya apa ya? Anggaplah asetnya ya bisa dibilang sih tanah ya, anggaplah tanah ya misalnya kan. Ya. Kalau tanah itu nilainya tinggi, ya kan, nilainya tinggi, kita tahu bahwa nilainya tinggi, tapi kita nggak akui ada keuntungan di situ. Kenapa? Karena belum pasti gitu loh. Tetapi ketika dia nilainya turun, jangan tanah deh gitu ya, apa ya? Persediaan aja, inventory ya, inventory ya, inventory persediaan. Nah, ketika persediaan itu nilainya bisa dibilang bertambah gitu ya, kita nggak akan akui itu sebagai suatu penambahan, itu kita nggak langsung akui, ya kan. Tetapi ketika nilainya turun, itu langsung kita akui. Itu sifatnya konservatif gitu loh. Di satu sisi itu memang bisa membuat kualitas dari laporan akuntansi menjadi semakin baik karena adanya karakter dari konservatisme itu ya, seperti itu ya. Tapi di sisi lain juga itu tidak mencerminkan
fakta yang sebenarnya juga gitu, seperti itu ya. Nanti di slide selanjutnya akan ada pembahasannya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah semua laporan keuangan mencatat penggunaan historical method pada pelakuan akuntansinya? Jika tidak, apakah ada metode lain untuk menggunakan transaksi tersebut? Ya, kita lihat. Nah, ini salah satu metode lainnya dibanding historical method, yaitu fair value accounting. Ya, dimana di sini aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan dari nilai wajarnya, ya. Kalau memang dimungkinkan pakai nilai pasarnya gitu ya. Pada saat pengukurannya, di hari pengukurannya, tanggal pengukurannya, ya. Misalnya, kalau nanti perusahaan akan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember, maka tadi kalau kembali lagi ke tanah tadi, contohnya tanah, ya kan, yang tadi harganya di tahun A itu 100, maka di tahun A per 10 nilainya bisa jadi, kalau pakai metode yang fair value accounting, nilainya bisa jadi menjadi 500 gitu loh. Nah, cuma pertanyaannya, bagaimana mereka bisa tahu nilainya 500 gitu kan ya? Nah itu, nanti setelah ini kita akan lihat ada tiga level untuk menginput nilai tersebut. Ya. Satu, kalau memang ternyata level pertama itu level yang paling kualitasnya paling tinggi, bahwa memang ada harga itu memang sudah terpublikasikan, ya, dan sudah istilahnya sudah. Halo, kedengar nggak ya? Halo, halo. Terdengar Pak. Benar Pak. Sorry, aku harus ngecek lagi. Ya, level pertama harganya itu sudah terpublikasikan, nah, sehingga sudah jelas harganya segitu. Level kedua yang kualitasnya lebih rendah, harganya mungkin nggak terpublikasikan, tetapi bisa dicari gitu kan. Ya. Yang level ketiga, yang paling rendah kualitasnya adalah berdasarkan judgement dari manajemen. Nah itu. Nah, bagi analis itu penting untuk bisa melihat dia pakai level input yang mana gitu. Karena itu kan berpengaruh sekali gitu ya. Jadi kalau tadi contohnya tanah, bisa jadi kan kalau sekarang kan suka ada ini ya, di apa ya, mungkin kalau di asosiasi yang real estate itu kan mereka suka menerbitkan semacam list wilayah ini rata-rata NJOP-nya seperti apa gitu ya, atau harga pasar tanahnya seperti apa kan gitu ya. Nah itu bisa jadi dianggap suatu yang sifatnya kualitas yang tinggi gitu ya, level input pertama. Kenapa? Karena terpublikasi gitu. Makanya kita bisa ambil 500 misalnya, karena di wilayah kawasan ini memang tanahnya itu di sekitarnya harganya 500 gitu. Seperti itu kalau yang dia pakai fair value accounting. Tapi kalau misalnya nggak tersedia di publikasi itu, mungkin dia pakai level yang kedua. Gimana caranya pakai level yang kedua? Mungkin dia akan tanya-tanya nih, si pembuat laporan keuangan tanya, itu tanah yang sebelah kemarin kejualnya berapa ya? Kejualnya 450. Oke, karena kita satu daerah, ya kan, kurang lebih di lokasi yang mirip atau sama, ya deh pasang angka 450 gitu loh. Ya, jadi pakai proxy gitu, seperti itu. Nah itu, kualitasnya turun jadinya kan, karena dia cuma melihat dari yang lalu aja gitu. Yang paling rendah kualitasnya yang akhirnya pakai taksiran dari manajemen, nggak ada publikasi, nggak ada tanah yang terjual, hanya manajemen bilang, ya sudah, mungkin kira-kira harga tanahnya sekitar, kita pasang aja 300 gitu. Nah seperti itu. Nah itu penting bagi analis untuk melihat inputnya tuh levelnya seperti apa kualitasnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah persandingan dari historical cost dibandingkan dengan fair value accounting. Ya. Kalau yang sudah baca buku chapter 2, di situ ada tuh. Ya, coba saya sampaikan ini ya, sejelasnya. Teman-teman nanti kalau sudah setengah jam lagi mau berakhir, tolong diingetin ya, supaya nanti kita bisa masuk ke mana? Ke penyampaian tugas ya, laporan tugas ya. Ya. Iya Pak. Ya, nah sekarang kita masuk ke persandingan antara historical cost dan fair value. Kita lihat di sini, pada tahun pertama, ya kalau yang baca buku dia tahu contohnya ini ada seseorang, dia mau membeli apartemen, ya,
apartemennya tuh harganya $100.000. Nah, kemudian pembiayaannya itu satu dari uang dia sendiri $50.000, satu lagi dia pinjam $50.000. Jadi kalau kita ingat di pertemuan pertama, jadi ada penggunaan internal, ada penggunaan eksternal ya. Kalau eksternal itu dari pinjaman, yang internal dari uang dia sendiri. Nah, di tahun pertama itu nggak ada perbedaan antara historical cost sama fair value accounting ya. Artinya nggak ada perbedaan begini. Di sisi equity, di sisi liability and equity, sama-sama mencatatkan adanya pinjaman sebesar 50.000, ya kan? Kemudian sama-sama mencatat adanya equity sebesar 50.000, ya kan? Nah, nilai 100.000 itu kemudian dibelikan apartemen atau kondo ya, ini kondo ya. Ya, apartemen, anggap apartemen ya. Kondominium. Seharga 100.000. Jadi sama-sama dicatat 100.000 ya. Tahun pertama. Nah, kemudian di tahun itu kebetulan ternyata kondominium itu ada yang mau mengisi gitu kan, ada yang mau menyewa gitu kan. Nah, nilai sewanya adalah sebesar 12.000 setahun. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke income statement-nya dulu di bawahnya di tahun pertama. Di situ ada rental income sebesar 12.000. Nah, catatnya sama tuh, baik cost maupun fair value dia catat sama 12.000. Cuma yang membedakan adalah kalau dia historical cost, maka karena nilai dari kondominiumnya itu dicatat berdasarkan historical, maka dia mengenal istilah adanya pengurang dari nilai tersebut dengan bentuk depresiasi, ya kan? Jadi di situ depresiasinya anggaplah $500 per tahun, ya kan? Nah, kemudian juga mereka juga harus membayar bunga pinjaman 3.000 setahun, ya kan, seperti itu ya. Nah, jadi di tahun pertama itu historical cost akan mencatat ada penerimaan 12.000 dikurangi depresiasi 500 dikurangi dengan interest expense 3.000. Jadi akhirnya penerimaan mereka adalah 8.500. Oke ya, sampai situ ya. Nah, kalau untuk yang fair value pada akhir tahun sama, mereka akan mencatat juga rental income sebesar 12.000. Ya kan? Tetapi dia nggak mengenal adanya depresiasi. Kenapa? Karena dia akan menilai kondominium itu berdasarkan nilai wajarnya pada saat ini gitu loh. Sehingga nggak perlu depresiasi kan, nggak perlu dikurangin gitu kan. Nah, tapi mereka juga mencatat adanya kewajiban bunga sebesar 3.000, ya kan. Nah, kemudian di sini ada unrealized gain or loss on condo. Nah, kebetulan di sini dia gain. Jadi pada saat itu di tanggal 31 Desember tahun tersebut, tahun pertama itu, ternyata nilai kondominiumnya itu dinilai sebesar 125.000, ya kan? Artinya apa? Artinya ada unrealized gain sebesar 25.000. Nah, itulah yang dicatat sama dia sebagai unrealized gain sebesar 25.000. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, di sisi lain, karena dia sifatnya pakai fair value, maka dia juga harus menilai harga wajar dari pinjaman dia yang long term obligasinya itu. Berapa nilai pasarnya pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu nilai pasarnya adalah menjadi, kalau kita lihat di situ nilai pasarnya menjadi 48.000. Turun kan? Tadinya kan kewajiban dia 50.000. Tapi nilai pasarnya jadi 48.000. Artinya apa? Artinya dia mendapat lagi gain lagi sebesar 2.000. Ya kan? Sehingga secara total di akhir tahun pertama dia mendapatkan income sebesar 36.000. Lihat ya perbedaannya ya antara historical cost sama fair value. Yang satu dia konservatif, dia mencatat hanya 8.500. Nah, ini prinsip salah satu prinsip konservatisme juga nih. Dia nggak mengakui adanya gain, ya kan? Seperti itu. Sementara kalau yang fair value, ya dia mencatat sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada di akhir tahun itu, gitu. Sehingga 36.000. Dampaknya kemana? Kita lihat ke balance sheet-nya. Jadi kalau di balance sheet-nya itu cash-nya sama-sama 9.000, ya kan? Karena tadi sebenarnya uang yang benar-benar diterima kan 12.000 dikurangi 3.000 kan, ya kan? Karena kan kalau yang 500 depresiasi itu kan bukan uang yang keluar kan, tapi benar-benar cash yang diterima itu 12.000 dikurang 3.000 sehingga sama-sama 9.000. Nah, tetapi yang berbeda ada nilai kondominiumnya. Nilai kondominiumnya
Kalau yang historical itu nilai historical dikurangi dengan depresiasi sehingga menghasilkan 99.500. Sementara untuk yang fair value